students, how are you today? I hope all of you are good. Okay, today we learn about tema 3, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Nah, before we start our lesson, fold your hand, close your eyes, tadahkan tangan kalian, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and our parents, whatever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, sekarang kita tepuk PPK. Ikuti Miss ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ingatkan siapkan buku, paket tema kalian dan alat-alat tulis kalian. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Pembelajaran kita tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran kita, Miss harapkan kalian tetap fokus belajar. Oke, perhatikan bukunya. Coba bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Diperhatikan teks berikut ini. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan akan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, sekarang kita perhatikan urutan peristiwa penemuan roda. Kurang dari 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Lalu pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda untuk memintal kain. Dia masih berbentuk kayu. Nah, pada 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu atau as. Sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Dan tahun 1839 sampai hari ini, ban karet berisi udara. Perhatikan kembali teks berikut ini. Teks ini termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah. Nah, di sini Miss memberikan kalian tugas yaitu menentukan topik masalahnya. Perhatikan paragraf yang pertama, lalu perhatikan juga paragraf kedua dan ketiga, tentukan deret penjelas atau isi, dan yang penutup atau kesimpulan
dari paragraf keempat. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Nah, di sini nomor 1 kita akan jawab bersama-sama. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Jawabannya apa? Nana tahu? Ya, betul sekali. Jadi, hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut yaitu yang pertama mendapatkan penghargaan, yang kedua yaitu mendapatkan royalti atau dana, dan yang ketiga mendapatkan pengakuan. Nah, sekarang nomor yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Sudah, karena mereka dapat mengembangkan hasil temuannya. Soal yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat hak tersebut bagi mereka yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Sekarang soal yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, karena atas penemuannya mereka mendapatkan royalti untuk mengembangkan penemuannya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Perhatikan cerita pendek berikut ini, hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Dari cerita yang sudah kita baca, kita akan jawab soal-soal berikut ini dengan bersama-sama. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani mendapatkan pendidikan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Soal yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, ia mendapatkan pendidikan, kebutuhan, dan peralatan sekolah dari ayahnya, serta mendapatkan bekal yang sehat dari ibunya. Nah, sekarang soal yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat hak tersebut yaitu Ani menjadi anak yang berprestasi dan mungkin cita-citanya dapat terbukti dari nilai Ani yang mendapatkan hasil yang memuaskan. Soal keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, karena ia rajin belajar dan selalu menuruti nasihat dari orang tuanya. 5. Apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ani akan membuat orang tuanya kecewa. Oke anak-anak nih, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ingatkan kembali bahwa hari ini kita telah belajar mengenai penemuan roda oleh Charles Goodyear. Kita belajar mengenai urutan peristiwa penemuan roda. Kita belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah dan strukturnya. Lalu yang terakhir kita belajar mengenai hak dan manfaat hak oleh teman kalian Ani dalam teks cerita yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, Miss harapkan melalui pembelajaran kalian hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan dapat memberikan informasi yang baru bagi kalian. Nah, anak-anak Miss ingatkan anak-anak Miss kelas 6 khususnya agar menjadi anak yang tetap rajin belajar, yang tetap bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Nah, jadilah anak yang mandiri, dan sebagai tugas kalian hari ini, PR kalian di buku PR halaman 59 ya, page 59, kerjakan di buku PR. Oke, kita tutup dengan doa. Close your eyes for your head. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents, whatever they are, and forgive us for all our sins. Thank you God, amen. Okay, goodbye students.